Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini kami mendiskusikan tentang 3 kasus yang berkaitan di ruang kelas. Untuk anggota kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama Artanti Madatillah, Asmaul Husna, Fitriani, dan saya sendiri Marina Fadillah. Baik, terima kasih. Langsung saja, kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MIAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat uraian atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat uraian atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban kasus 1, menurut saya, siswa mampu mengerjakan soal latihan yang diberikan karena siswa sudah paham rumusnya. Artinya, ketika siswa sudah paham, maka dia akan bisa menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan. Siswa bisa paham akan rumusnya karena siswa sudah terbiasa berlatih, sehingga sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal. Sebagai seorang calon guru, metode yang dapat diterapkan salah satunya adalah penugasan dan latihan soal. Hal ini sesuai dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut adalah latihan soal dan penugasan. Penerapan ini tidak jauh dari pengawas dan pantauan guru yang mengajar. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 2. Yang pertama, rata-rata siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide ataupun pikiran. Sehingga, anak-anak di rentan usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rina sebagai guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rina bisa menciptakan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar.
Rina bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran berhitung dengan kehidupan tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah, karena anak-anak dapat mempraktikkan secara langsung. Selain itu, Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung, seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut, secara tidak langsung, anak telah diajarkan berhitung. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang cocok untuk kasus di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung secara tidak langsung. Siswa diharapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana menyempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Adapun kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Baik, selanjutnya pertanyaan kasus ketiga. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban kasus 3, yang pertama yaitu pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevasi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pembelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua yaitu prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevasi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.